Kisah ini berasal dari sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, sebuah tempat yang masih memegang erat tradisi dan kepercayaan pada hal-hal yang tak kasat mata. Mereka menyebutnya kisah gamelan sunyi. Di desa itu ada sebuah pendopo tua yang tak lagi terpakai. Pendopo itu menyimpan satu set gamelan pusaka yang konon usianya sudah ratusan tahun. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi memainkannya. Para tetua bilang, gamelan itu bukan untuk dimainkan oleh sembarang orang. Ia hanya berbunyi di malam-malam tertentu, tanpa ada seorang pun yang menabuhnya. Adalah Bima, seorang pemuda dari kota yang baru pindah ke desa itu untuk mengabdi sebagai guru. Ia seorang yang logis dan tidak percaya pada takhayul. Mendengar cerita tentang gamelan gaib itu, ia hanya tersenyum meremehkan. Baginya, itu hanyalah cara orang-orang desa untuk menjaga kelestarian barang antik. Suatu malam Jumat Kliwon, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bulan tertutup awan kelabu, membuat suasana desa menjadi gelap gulita. Bima sedang memeriksa pekerjaan murid-muridnya di rumah dinasnya yang tak jauh dari pendopo tua itu. Sekitar tengah malam, sayup-sayup ia mendengar alunan musik. Suara saron, bonang, dan gong berpadu dalam sebuah melodi yang aneh. Melodi itu indah, namun terasa begitu janggal dan menyayat hati. Bulu kuduk Bima seketika berdiri. Ia membuka jendela, mencoba mencari sumber suara. Suara itu jelas datang dari arah pendopo tua. Awalnya ia berpikir mungkin ada warga yang nekat berlatih di sana. Namun, siapa yang akan berlatih gamelan di tengah malam buta seperti ini? Didorong oleh rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, Bima mengambil senter dan memberanikan diri melangkah keluar. Udara terasa berat dan menyesakkan. Setiap langkahnya menuju pendopo diiringi oleh alunan gamelan yang semakin jelas dan keras. Anehnya, selain suara gamelan itu, malam terasa sunyi senyap. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing. Hanya ada melodi itu dan detak jantungnya sendiri yang berpacu kencang. Pintu pendopo yang terbuat dari kayu jati tua itu sedikit terbuka, seolah mengundangnya masuk. Dengan tangan gemetar, Bima mendorongnya. Debu tebal yang menyelimuti lantai dan sarang laba-laba di setiap sudut. Dan di tengah ruangan, di bawah seberkas cahaya bulan yang entah bagaimana berhasil menembus celah atap, berdirilah set gamelan pusaka itu. Megah namun diselimuti aura yang mencekam. Seketika alunan musik itu berhenti. Hening. Sunyi yang tiba-tiba ini terasa lebih menakutkan daripada musik tadi. Bima menyorotkan senternya ke seluruh instrumen gamelan. Tak ada siapa-siapa. Debu di atas gamelan itu pun tampak tebal dan tak tersentuh. Mustahil ada yang baru saja memainkannya. Hanya suara angin gumamnya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hatinya yang kalut. Ia hendak berbalik, ketika sebuah gerakan di sudut matanya membuatnya membeku. Cahaya senternya dengan cepat ia arahkan ke sana. Di depan instrumen bonang, duduk bersimpuh sesosok wanita. Ia mengenakan kebaya kusam dan rambutnya yang panjang tergerai, menutupi seluruh wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya duduk diam membelakangi Bima. Napas Bima tercekat di tenggorokan. Ia tak bisa berteriak, tak bisa lari. Kakinya seolah terpaku di lantai. Perlahan, sangat perlahan, wanita itu mulai mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang pucat dan kurus kering terangkat ke udara. Lalu dengan gerakan yang patah-patah, ia mulai menabuh bonang di hadapannya. Bukan melodi indah yang didengar Bima tadi. Ini adalah nada-nada acak yang sumbang dan memekakkan telinga. Setiap nada yang berbunyi seolah menghantam gendang telinga dan meremas jantungnya. Kemudian sosok itu berhenti. Kepalanya mulai berputar. Bukan seperti manusia normal, tapi berputar 180 derajat ke belakang dengan leher yang seolah tanpa tulang. Di antara helaian rambut yang menutupi wajahnya, Bima melihat sesuatu berkilat. 2 titik cahaya putih yang menatap lurus ke arahnya. Itu bukan mata, itu adalah kekosongan. Sebuah lubang hitam yang siap menelan jiwanya. Wajah di balik rambut itu rata. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya kulit pucat yang menegang. Saat itulah Bima akhirnya menemukan kembali kekuatannya. Ia berbalik dan lari sekuat tenaga. Tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa mendengar suara gamelan itu kembali berbunyi. Kali ini lebih cepat, lebih kacau, seolah mengejarnya dalam kegelapan. Suara tawa melengking tanpa wujud ikut mengiringi larinya. Tawa yang bukan berasal dari dunia ini. Bima tidak pernah berhenti berlari hingga ia sampai di masjid desa dan ambruk di terasnya. Keesokan paginya, warga menemukan Bima dalam keadaan demam tinggi dan terus mengigau tentang wanita. Tanpa wajah dan gamelan sunyi, ia tak pernah lagi sama. Tatapannya sering kosong,
dan ia akan gemetar ketakutan setiap kali mendengar suara alunan musik tradisional. Pendopo tua itu kini ditutup selamanya. Namun hingga hari ini warga desa masih percaya jika kau berjalan melewatinya di malam Jumat Kliwon dan kau cukup beruntung, kau mungkin akan mendengar alunan melodi yang menyayat hati dari dalam sana. Sebuah undangan dari penabuh tak kasat mata untuk menyaksikan pertunjukan terakhirnya. Jika kamu ingin mendengar lanjutan cerita ini, kamu harus follow Tama Santiago Ramos.